Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Ada dua indikator. Yang pertama, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan indikator yang kedua, peserta didik menyajikan hasil teks eksplanasi. Disimak ya. Yang pertama di sini ada menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yuk, kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang akan disampaikan, dan interpretasi atau pandangan bisa jadi disebut dengan kesimpulan. Nah, yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, informasi yang didapat itu harus berupa fakta. Nah, yang ketiga, faktual, memuat informasi bersifat keilmuan, misalnya itu tentang sains ya, tentang penelitian ilmuwan. Nah, jadi bagian-bagian teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Oke, perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Paragraf yang pertama ini, banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Nah, pada paragraf pertama ini itu termasuk bagian pernyataan umum, karena di paragraf pertama ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian banjir. Pada paragraf kedua, di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, atau kaki bukit. Aliran sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi. Terjadi erosi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar, dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Apabila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing sungai dan keluar dari alur sungai. Pada paragraf kedua ini termasuk ke dalam deretan penjelas karena di sini menjelaskan tentang aliran sungai. Untuk paragraf yang ketiga atau paragraf yang terakhir ini, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, pada bagian ini bisa sudah kita lihat di sini itu termasuk ke dalam bagian interpretasi atau bagian kesimpulan. Kalau bagian kesimpulan ini bisa ditandai dengan kalimat jadi, maka, atau dapat disimpulkan. Untuk tugas yang pertama yaitu bacalah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh pada buku paket halaman 59 sampai 60 ini dengan seksama. Yang kedua, ikutilah instruksi di bawah ini. Poin A, tentukanlah mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, seperti yang sudah saya contohkan. Nah, poin B, carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, kalian mencari informasinya harus berdasarkan fakta.
Yang kedua, di sini ada menyajikan hasil teks eksplanasi. Selain menyajikan teks eksplanasi, kalian harus mampu mengomentari pekerjaan hasil orang lain atau teman kalian sendiri. Nah, dalam komentar ini dibagi menjadi dua, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Yuk disimak contohnya. Yang pertama, nah itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah sembarangan di tempat, solokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Nah, kalian bisa lihat dari contoh yang pertama ini itu termasuk ke dalam kritik atau penolakan. Agar manusia tidak lagi membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Contoh yang kedua, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu terjadi siang hari tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah khususnya gempa. Nah, pada contoh yang kedua ini itu termasuk dukungan atau pujian. Untuk tugas yang kedua, kalian buka buku paket pada halaman 61 sampai 62, yaitu manakah komentar yang sesuai yang berlangsung berkaitan dengan teks berjudul Gempa Aceh di bawah ini. Di situ ada 1 sampai 5 poin. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa membuat tabelnya. Untuk materi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.